Yuk lanjut. Ya, kita kembali membuka sidang polemik malam ini yang membahas apa maunya Freeport. Dan di gedung DPR, MKD masih sidang sudah 7 jam. Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Ma'ruf Samsudin diperiksa oleh Mahkamah Kehormatan Dewan. Saya langsung ke Pak Qurtubi. Pak Qurtubi, pangkal soal yang sekarang sedang terjadi di MKD adalah perpanjangan kontrak Freeport. Apakah yang Bapak lihat substansinya melebar kemana-mana atau masih soal Freeport yang dibahas di sana? Kelihatannya masih soal Freeport, sekalipun Ya. nyerepet-nyerepet dikit kemana-mana ya. Tapi yang ingin saya katakan di sini bahwa kedaulatan kita sudah hilang. Ya, karena menggunakan kontrak karya. Ya, Kontrak karya yang berkontrak itu pemerintah dengan Newmont. Iya. Freeport. Oke. Iya. Tahun 67. Terus sebelum selesai yang kontrak karya pertama tahun 91. Nah, ini yang harus kita investigasi atau perdalam ya. Kontrak karya tahun 1991 inilah biang keladinya semuanya ini. Oh. Karena di dalam kontrak karya tahun 91 itu kedaulatan negara betul-betul dipangkas. Kami di Komisi 7 2 hari yang lalu, Ya. waktu raker dengan Menteri SDM, kami kaget sekali. Dikasih tahu sama Menteri SDM bahwa dalam kontrak karya tahun 91 itu, kita kehilangan kedaulatan yang begitu besar. Satu, Ya. di kontrak karya 91 ini, perpanjangan 2 kali 10 itu nyaris dipastikan. Ya. Jadi haknya Newmont. 2 kali 10 2 kali 10 tahun. Oke, Freeport. Freeport. Ya. Maaf. Nomor 2, yang berlaku bagi Freeport, undang-undang yang berlaku bagi Freeport adalah undang-undang sebelum tahun 1991. Setelah 1991, Newmont Freeport tidak terikat. Ya. Ya. Terus harga pembelian dari kalau divestasi, harga pasar. Ya kan? Ini ditentukan tahun 91. Ya. Jadi kami berpikir di Komisi 7, kalau kami sedang sekarang melakukan revisi Undang-Undang Minerba, Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009, seandainya jadi pun, ini akan tidak berlaku dalam konteks Freeport. Kenapa, Pak? Nah, karena dalam kontrak karya 91 disebutkan begitu. Hanya undang-undang yang sampai tahun 91 yang mereka consider. Oke. Ini saya pribadi di Komisi 7 mengusulkan kepada pimpinan Komisi 7. Untuk Komisi 7 kalau bisa RDP dengan menteri yang penandatanganan tahun 91 itu. Pemerintah lah. Raker. Nah, Menteri mah. dengar raker ya. Siapa itu? Mantan 91? menteri itu. Oh, mantan. RDPU. Iya. Masih hidup menteri. Nah, Siapa itu? 91 siapa menteri pertama? tidak tahu saya siapa. Ya. Nah, kita mau tanya, apa yang diperoleh Republik Indonesia? Ya. Begitu banyak konsesi yang kita berikan kepada Freeport tahun 91 itu. Kita ingin tahu itu. Ya. Nah. Selain ada swasta yang membeli, diberikan hak membeli saham Ya. Freeport waktu itu, ya, dengan harga nggak tahu bagaimana kok dijual sebagian, dibeli lagi dan harga 2 kali lipat, jadi menjadi gratis. Oke. Itu tahun 91 itu. Nah, sekarang perimbangan saham Indonesia dan Freeport itu berapa, Pak? 9, berapa lah pemerintah itu. 9,36. Terus 9,36. tahun 91 juga ditentukan bahwa Freeport ini divestasinya 30%. Padahal Newmont aja 51%. Jadi angka 30 itu sebenarnya dari 91 sudah Tahun dimintakan. 91. Subhanallah. Itu. Jadi begitu banyak negara quote-unquote dirugikan dengan kontrak karya tahun 91 itu. Ya, nah sekarang posisinya kita sudah tahu sebelum tahun 21. dua tahun sebelum 2019 Ya. baru mereka boleh mengajukan permohonan. Tetapi dengan argumentasi investasi besar butuh
kepastian jangka panjang, ya kan? Lalu mereka meminta semacam dipercepat, tetapi PP tidak bisa dilanggar. Ya. Saya berpendapat mestinya mau diperpanjang kek, mau tidak diperpanjang kek, sebaiknya menunggu undang-undang revisi Undang-Undang Minerba nomor 4 tahun 2009 kita akan revisi. Sudah menjadi prolegnas Ya. DPR. Coba pun ya. Iya. Undang-Undang Minerba ini. Meskipun sampai dengan sekarang masih pada tahap dini pembahasannya, sehingga mustahil untuk bisa selesai revisi ini tahun 2015. Oke. Tapi mudah-mudahan tahun 2016 sudah bisa selesai, sehingga dengan dasar undang-undang yang baru itu, apakah diperpanjang apa tidak, itu nanti payung hukumnya. Meskipun di dalam kontrak karya 91 itu bunyinya seperti itu. Nah itu sejak belasan tahun saya mengkritisi tata kelola tambang ini, yang menggunakan model kontrak karya. Di dunia migas, kontrak karya sudah dibuang ke sampah. Ya. Habis. Sejak tahun 60-an, karena kita sadar betul di migas itu merugikan negara. Kalau model kontrak karya, Kontrak karya itu pasti merugikan negara. pasti. Karena kedaulatan kekuasaan diserahkan kepada kontraktor untuk suatu wilayah tertentu. Oke. Pak Kurtubi, boleh saya ini Ah. interupsi sedikit mengenai undang-undang yang hanya ditaati sampai tahun 91 itu. Terus yang kedua soal posisi hanya maksimal 30% pemerintah itu. Apakah bisa digoyang dengan adanya perubahan undang-undang Minerba yang akan diadakan itu? Bukan itu malah pertanyaan saya. Komisi 7 semuanya pegang kontraknya enggak? Saya enggak yakin. Karena tidak ada anggota Pak Kurtubi Komisi yang tahu 7 ya? yang megang kontrak 91 itu enggak ada. Nggak, betul. Ya enggak ada Kami- yang pegang. Jadi Komisi 7 Pak enggak baca kontraknya. Itu cuma diceritain sama Pak Menteri Sudirman Said ini. Kami Dan sudah harus minta- ingat Pak, dia bisa ngibul loh. Ya, kami sudah minta ke pemerintah, ke Pak Sudirman Ya minta Said dulu untuk kontraknya supaya jelas. diberikan kepada Ya, Komisi yang 7 pegang. kontrak karya tahun 91 Tahu itu. persis itu, Kami sudah nggak ada yang minta pegang. itu. Oke. Agar kami diberikan sehingga seperti apa. Pelajari. Kita pelajari dulu, Iya, tapi yang pelajari pasti dulu, jangan buat kesimpulan. negara begitu banyak dirugikan Baik. oleh kontrak karya tahun 91 itu. Sekarang nanti kan akan diganti dengan izin usaha pertambangan khusus. Apa yang berbeda? Nah, itu lebih berbahaya lagi. Saya tidak pernah setuju dengan Undang-Undang Minerba nomor 4 tahun 2009. Pertama, kelemahannya satu, masih mengakui kontrak karya. Nomor dua, dia dirubah menjadi izin usaha penambangan. Ya. Di mana kekuasaan otoritas diberikan ke bupati. Menurut pendapat saya ini salah, melanggar konstitusi. Bukankah itu mengembalikan kekayaan alam kepada rakyat secara langsung, secara dekat? Tidak. Jadi menurut konstitusi, kekayaan di perut bumi itu milik negara. Oke? Iya. Kepemilikan oleh negara baru punya arti ekonomi dan baru kita berdaulat di situ kalau kepemilikan oleh negara ini diserahkan ke badan usaha milik negara khusus di bidang itu. Oke. Iya. BUMN Iya, yang di bidang. 100% sahamnya milik negara. Sebab tidak mungkin presiden, menteri atau ketua DPR yang mau ngebor tambang. Yang melakukan pengeboran adalah perusahaan. Oke. Perusahaan negara dalam konteks ini. Apakah itu artinya nasionalisasi Tidak, pengerjaannya? tidak perlu nasionalisasi. Kalau pengelolaan diserahkan kepada National Mining Company, Iya. ya, nanti perusahaan BUMN tambang ini yang berkontrak dengan Freeport. Oke. Pemerintah di atas kontrak. Pemerintah pemegang kedaulatan tidak boleh berkontrak. Sekarang dengan kontrak karya, pemerintah berkontrak dengan Freeport. Jadi derajatnya diturunkan, menurunkan diri sendiri. Derajat pemerintah itu sejajar dengan Freeport. Ya. Kedaulatan kita hilang. Negara dirugikan begitu besar. Dan negara tidak bisa berbuat apa-apa Tidak bisa, ketika karena dia harus mentaati isi kontrak yang ditandatangani. Meskipun isi kontrak di kemudian hari ternyata merugikan negara. Baik. Contohnya, Nah. mulai dari kontrak tahun 67 disebutkan royalti untuk emas 1%. Ya. Merugikan negara banget ini. Tapi karena ini ditandatangani oleh pemerintah, harus mentaati isi kontrak. Isi kontrak pasal demi pasal atau satu pasal baru bisa berubah Ya. kalau disetujui kedua belah pihak. Nah, kalau Freeportnya tidak setuju merubah Berarti tetap kembali ke kontrak lama. kontrak lama, jadi 1% royalti itu pemerintah di itu. Baik. Nah, Ya, Tapi Pak kan seringkali ada keinginan yang ideal B2B, artinya antara BUMN pemerintah ini kan tanda tanya kemampuannya juga. Seberapa komitmen Komisi 7 dan pemerintah membesarkan BUMN yang misalnya Antam lah gitu. Ya. Kalau masih loyo seperti ini bagaimana? Kami- Nanti dikembalikan malah nggak tergarap dengan Iya, baik. coba. Ya. kami Bagaimana? bercita-cita ingin mempercepat kemakmuran bangsa ini.
Ya. dengan memperbaiki tata kelola kekayaan di perut bumi ini, dengan pengelolaannya diserahkan oleh undang-undang kepada BUMN yang 100% milik negara. Ini caranya ya. Nah, terutama saya dari fraksi Nasdem begitu posisinya. Nanti ada 10 fraksi di situ, apakah sama? Mudah-mudahan rekan sejawat saya akan sama. Baik. Begini, apa namanya? Kalau itu sudah dinyatakan sebagai milik negara, secara ekonomi baru punya makna kalau aset yang begitu besar itu muncul dalam financial statement, laporan keuangan dari BUMN itu. Ya. Sekarang dalam Undang-Undang Minerba nomor 4 tahun 2009, status kepemilikan aset yang ada di perut bumi tidak didefinisikan, tidak diatur dalam satu pasal pun dalam Undang-Undang Minerba. Jadi tidak jelas siapa pemiliknya. Ini mengikuti filosofi seorang ahli hukum yang mengatakan kekayaan di perut bumi ini tidak perlu dimiliki negara. Di Undang-Undang Minerba yang baru? Bukan, ada profesor hukum yang mengatakan demikian. Ini yang dianut oleh undang-undang ini. Tidak perlu dimiliki oleh negara, cukup diatur. Diatur oleh Sehingga kontraktor cukup bayar pajak. Ya. Saya tentang ini dengan pendapat, dengan argumentasi begini. Kekayaan di perut bumi, ya Popon ya, yang sudah dibor, sudah ketahuan berapa besar volumenya, kualitasnya sudah ketahuan, ini namanya proven reserve dalam bahasa geologi. Cadangan terbukti. Nah, kalau sudah cadangan terbukti, ini aset. Nilainya begitu besar. Dan itu harus diatur, dimiliki negara? Harus ada pemiliknya. Oke. Jangankan aset begitu besar, handphone ini harus ada pemiliknya. Ya. Ini aset begitu besar, harus ada pemiliknya. Dan menurut teori, Ya. kekayaan di perut bumi itu ada dua yang harus kita perhatikan. Satu, sifatnya. Ya. Dia bankable. Kekayaan di perut bumi itu kalau disertifikatkan, sertifikat bawa ke bank keluar duit. Bisa laku. Laku. Iya. Ini bankable namanya. Oke. Kedua, tradable. Meskipun masih di perut bumi, Bisa diperdagangkan. bisa diperdagangkan. Baik, oke. Jadi harus ada pemiliknya. Baik. Nah, konstitusi kita mengatakan milik negara, tetapi di Undang-Undang Minerba tidak ada disebutkan milik negara. Jadi tidak ada yang punya. Tidak ada yang punya. Oke. Akhirnya kontraktor yang mengklaim sebagai miliknya. Itu yang terjadi di Baik. Republik saat sekarang. Tadi Bapak bilang handphone ini harus ada yang milik. Kalau nggak Bapak bilang begitu, diambil sama musuh. Tetangga saya bisa mengklaim Iya, sebagai milik. udah siap-siap dia, Pak. Iya, iya. Saya ada pertanyaan Iya. Pak soal perubahan Undang-Undang Minerba ini karena memang saya menangkap gelagat pemerintahan Jokowi sejak awal ingin sekali merubah Undang-Undang Minerba. Jauh sebelum dia menjabat presiden saat kampanye dia mengatakan bahwa saya punya konsentrasi untuk mengubah Undang-Undang Minerba itu. Nah, menurut saya perubahan Undang-Undang Minerba itu punya itikat buruk, berbahaya. Pertama karena Undang-Undang Minerba ini ada satu aspek yang bagus. Satu itu mewajibkan perusahaan tambang melakukan industrialisasi di Indonesia. Ya. Dan kewajiban itu sejak undang-undang ini tahun 2009 sampai dengan sekarang belum dilaksanakan. Nah, saya khawatir ini jangan-jangan ada akal-akalan untuk merubah undang-undang ini agar mereka terlepas dari kewajiban melakukan pengolahan di dalam negeri. Begini Pak Qurtubi, pengolahan di dalam negeri itu selama ini yang namanya perusahaan tambang, menurut penilaian ahli internasional, bahkan seorang pengamat keuangan mengatakan tidak pernah ada negara berkembang, negara dunia ketiga, yang tahu berapa jumlah kekayaan alamnya yang diangkut oleh perusahaan-perusahaan asing. Oke. Itu tidak ada yang tahu. Nah, Undang-Undang Minerba ini kalau pengolahan di dalam negeri kita tahu, Pak. Selama ini kita nggak pernah tahu berapa yang diangkut Freeport. Bukannya Undang-Undang Minerba mewajibkan smelter. Pengolahan, pembangunan smelter di dalam negeri. Dari situ kita akan ukur. Nah, undang-undang ini laksanakan dulu Pak satu, baru diubah lagi. Kalau kewajiban pemurnian di dalam negeri harus muncul juga di undang-undang baru. Nah, itu masalahnya Sekalipun nanti direvisi khawatirnya tidak nggak muncul masuk. Pak. Jangan buruk sangka Kalau dulu. nggak muncul gimana? Ya? Iya. Ada Nasdem di situ. Bisa Allah kami damping, ya. Kalau Saya nggak ke Pak muncul Maji ini dulu. gawat. Apakah soal revisi undang-undang ini juga menjadi konsen pemerintah? Justru menjadi concern pemerintah sejak pemerintahan baru ini berdiri gitu. Jadi kita tahu sendiri bagaimana ketika undang-undang itu diundangkan itu orang gembira, tapi dibiarkan begitu aja, hanya menjadi undang-undang, tidak ada peraturan Tidak pelaksananya. dilaksanakan. Jadi kemudian ketika pemerintahan yang lalu tanpa ingin menyalahkan pemerintahan yang lalu, udah hampir selesai, tiba-tiba mereka baru keluarkan peraturan pelaksanaan yang harus dilaksanakan impossible dalam sekian bulan. Oke. Gitu. Jadi kita udah lihat udah nggak benar gitu. Bikin undang-undang aja tidak cukup. Karena kemudian hanya sekedar menjadi undang-undang, pelaksanaannya bagaimana. Nah, ini yang menjadi memang
concern dan memang teman-teman di DPR menangkapnya dan kita juga mendorong tahun depan harusnya selesai itu perubahannya ya. Ya. Dengan segala yang lemah itu kemudian dihilangkan atau dikurangi gitu Pak. Baik, itu harus selesai 2019 karena kalau tidak perpanjangan kontrak Freeport tidak bisa dilakukan kalau belum ada undang-undang minerba yang baru karena bisa kembali ke kontrak karya. 2019 kan baru kita bicara ya Iya. nanti soal itu. Jadi harus 2021 masih ada ruang. Artinya kita ingin pastilah sebelum 2019 harusnya selesai gitu. Undang-undang ini, Mas, itu sudah memukul ratusan perusahaan tambang di Indonesia yang terpaksa tutup. Tembang lokal. Semua ya, perusahaan kecil-kecil. tambang lokal yang kecil-kecil tutup karena nggak bisa membangun smelter. Undang-undang ini oleh pemerintah sendiri, istilah saya itu dibegal. Sengaja tidak dilaksanakan terhadap perusahaan-perusahaan besar. Tapi berlaku Dalam untuk hal perusahaan ini kecil. terhadap Freeport dan Newmont yang paling besar ya, yang menguasai 93% ekspor emas dari Indonesia ke luar negeri. Nah ini menurut saya perbuatan yang zalim, nggak adil. Baik. Mestinya laksanakan dulu, baru diubah. Oke. Begitu prinsipnya ya kita Dianggap- bernegara. yang dianggap baik, Jangan kita laksanakan. pertukarkan undang-undang ini untuk kepentingan pribadi dan Oke. golongan. Baik. Muclay dulu. Udah mulai mengerti ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah tidak. Alhamdulillah masih pusing saya. Iya, kelihatan. Tapi kita memang. mencoba memahami dari sudut pandang yang sangat positif ya. Iya. Kalau bisa bicara soal undang-undang. Ah. Seperti saya kalau misalkan ada kata undang itu kan ada kewajiban untuk hadir. Undangan itu. Iya ya sama aja Oh, kan iya. kalimat itu Iya. cuma diulang aja. Iya. Undang-undang. Ketika ada undang-undang saya kira pemerintah juga harus hadir untuk mengaplikasikan apa Iya. yang terdapat dalam undang-undang itu. Saya kira begitu. Tapi untuk bikin undang-undang nggak boleh kasih angpau. Kalau undangan boleh. Bapak pikirannya resepsi aja. Ya kalau bicara undang-undang, saya mengamati pembicaraan tadi Pak Kurtubi sangat berapi-api. Dia sangat semangat sampai saya kaget-kaget terus dari tadi. Kaget-kaget tapi mau ngambil handphone. Iya. Tapi semakin menarik saya kira bicara soal ini masyarakat semakin cerdas memahami. Oh ternyata ada undang-undang sebelumnya yang ternyata itu bisa merugikan kita dan tidak dilaksanakan dengan baik. Dengan istilahnya Pak Kurtubi tadi itu kan kedaulatan kita sudah habis Pak ya. Saya kira kalau kedaulatan itu sampai di pengelola penyelenggara negara ataupun BUMN, saya kira kita masih belum berdaulat Pak. Karena seluruh isi perut bumi dan yang ada di atasnya itu dikuasai oleh negara dan digunakan untuk rakyat Pak. Jadi rakyat dulu Pak yang diutamakan. Iya. Saya kira itu arti kedaulatan yang sesungguhnya itu ketika rakyat merasakan. Itu di dalam undang-undang dasar Loh, kan. kita hati-hati loh, karena persoalan Freeport itu adalah persoalan lubang, Pak. Tanah yang dilubangin kan. Iya. Di mana-mana persoalan lubang itu bisa menjadi perseteruan, Pak. Benar. Di jalan, Pak, kita ketemu jalan Lubang. yang berlubang, Jatuh. motor lewat cat. Iya. Kecelakaan, Iya, Pak. iya. Atau temannya kesenggol, itu Iya. bisa ribut, Pak. Itu Lubang lubang yang lain. kecil. Lah bagaimana Freeport yang gede, Pak? Iya. Saya kira itu harus hati-hati. Betul. Karena masalah lubang ini juga yang menjadi inspirasi sebuah lagunya Bang Haji. Apa itu? Loh, sesuai dengan kehidupan masyarakat yang miskin, Pak. Mohon Iya. maaf, dulu 2004 mungkin kita berada di bawah garis kemiskinan. Alhamdulillah, Pak, sekarang kita tepat di garisnya, Pak. Ini membuat masyarakat akhirnya gali lubang, tutup lubang karena tidak punya uang untuk bayar hutang, untuk membiayai anak sekolah. Ini kan masih persoalan lubang. Sehingga lubang itu menjadi sebuah judul lagu. Apa itu? Coba gimana? Gali lubang. Gali lubang. Gobang digali, menggali lubang untuk menutup lubang. Terbuka sudah lubang yang lama, lubang baru terbuka. Gali lubang, tutup lubang. Digali ada lagi, Pak. Saya kira ini persoalan rakyat lah, Pak. Oke, coba Bang, jangan lubang yang ditutup tapi segmen ini. Ini bagian Cepopong? Iya. Baik. Sedikit dulu koreksi buat adik Cepopong yang gagah, yang kayak Bung Karno. Ih. Jangan bilang Nasdem atuh. Jadi nasional demokrasi. Nasdem atuh. Dan Nasdem bae atuh. Nah, terus sedikit. Nah, kalau kita dengar tadi yang seperti ini sampaikan tadi. Mungkin rakyat awam teh jadi bingung. Bingungnya begini, kan sekarang digemor-gemorkan nawacita, salah satunya mandiri di bidang ekonomi. Kalau kita dengar dari kiri dari kanan seperti ini, kapan atuh nawacita yang itu bisa
Meren nepi ka kiamat ge moal bisa. Ya. Air matanya berlinang